Ding dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam agenda kegiatan pertemuan 5 dan 6 rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan kegiatan malam ini rekan-rekan bisa mumpuni lagi ya untuk persiapan ujiannya matang dan terukur tentunya. Rekan-rekan yang dibanggakan ya, alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Mudah-mudahan tidak ada yang eh, menghalangi dari kegiatan pertemuan online kita pada malam hari ini. Kemudian salawat dan beri salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan perbanyak kita bersalawat kepada baginda Rasul ya, eh, dalam kita usaha menuntut ilmu ini ya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan sayap-sayap malaikat ya. Nah, jadi selain kita mendapatkan sayap-sayap malaikat dalam usaha menuntut ilmunya rekan-rekan, kita juga mendapatkan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan lebih hal ke teknis, rekan-rekan, terkait dengan untuk pembentukan soal, kemudian trik-trik soal ya. Jadi pada malam hari ini kita akan mengkombinkan sedikit ya, mengkombinkan sedikit untuk kegiatan ujian kita nih. Nah, kita akan melakukan penilaian mana bentuk-bentuk ujian ya, bentuk-bentuk ujian dahulu. Ini akan kita ulas kembali. Ini hal teknis rekan-rekan. Izinkan saya sharekan materi kita pada malam hari ini terkait dengan bentuk-bentuk ujian ya. Tadi malam sudah kita singgung sedikit. Baik, sambil menunggu kawan-kawan masuk di ruang admin kita ya. Baik, rekan-rekan, bentuk-bentuk ujian yang ada di Universitas Terbuka seperti mana yang kita sudah sampaikan, eh, bahwasanya ada beberapa bentuk ujian yang ada di Universitas Terbuka ya. Ya, di sini tipe-tipe kegiatannya ya. Di sini ada bentuk tes soal ini ada soal objektif dan subjektif atau uraian. Ya, kalau objektif ini lebih identik dengan karakter betul salah, pilihan ganda, menjodohkan atau isian singkat. Ini karakteristik soal objektif yang ada di Universitas Terbuka. Sedangkan untuk subjektif atau uraian, biasanya ini tipe soal ini uraian yang terstruktur dan uraian bebas rekan-rekan. Ini perlu kita perhatikan bagi rekan-rekan yang jenjang D3, D4, S1 dan magister dan bahkan doktoral, ini kita memiliki juga karakteristik kegiatan ujiannya yang dalam bentuk subjektif atau uraian. Jadi ini kita perlu dan penting kita manfaatkan dalam kesempatan kita ini untuk bisa mendalami lagi ya. Selain soal objektif yang akan kita lalui untuk khusus rekan-rekan mahasiswa di jenjang D3, D4 dan S1 ya. eh, Kita akan membahas juga lebih dalam tentang karakteristik tes subjektif uraian ya yang ada di Universitas Terbuka. Ya, ini peluang kita untuk berbagi dan menyampaikan ilmu ya. Nah, tes subjektif pilihan ganda biasanya ini memilih satu jawaban yang tepat rekan-rekan. Ya, di era contoh soal ini kita contohkan di era digital keunggulan kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga yang dapat memanfaatkan titik-titik jawabannya benar. Ya, jadi karakteristik soal pilihan ganda di Universitas Terbuka yang pernah kita sampaikan dahulu, biasanya terdapat distraktor atau pengecoh ya dalam pilihan ganda tersebut sehingga teman-teman berpikiran berasumsi bahwasanya jawaban ini seakan-akan mirip tapi sebenarnya tidak mirip. Kemudian opsi jawaban ini sebenarnya pengacau tapi membuat kita ragu untuk memilih benar salahnya. Jadi di sini ada karakteristik tipe untuk soal objektif ini di UT ini bahkan kita bisa menilai ada pilihan jawaban yang pengecoh atau yang menjebak. Jadi hati-hati rekan-rekan, keadaan soal ini kita pilih dan kita nilai hampir mirip, padahal pilihan tersebut adalah jawaban pengecoh. Nah, nih kalau kita tengok di era digital keunggulan kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga yang dapat memanfaatkan titik-titik. Jawabannya, karakteristik untuk opsi jawabannya
A. Sumber daya alam. B. Sumber daya manusia. C. Sains dan teknologi. Kemudian D. Ilmu pengetahuan. Ini kan kalau kita komposisi ini macam mirip-mirip rekan-rekan. Padahal A, B, dan C ini adalah distraktor atau pengecoh. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah D. Ilmu pengetahuan. Rekan-rekan. Karena eh, di era digital ini keunggulan kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga yang dapat memanfaatkan adalah ilmu dan pengetahuan. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Kemudian nih, kemudian kita ada karakteristik untuk memilih lebih dari satu jawaban, satu, dua, atau tiga. Nah, seperti ini. A, jika satu dan dua benar. B, jika satu dan tiga benar. C, satu, dua, tiga ada benar. D, jika tidak ada yang benar. Nah, di era digital, keunggulan kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga yang dapat memanfaatkan satu, ya, sumber daya alam, dua, sumber daya manusia, tiga, sains dan teknologi. Jawaban yang benar adalah C atau nomor tiga. Sains C jika satu, dua, dan tiga benar. Berarti sumber daya alam benar, sumber daya manusia benar, sains dan teknologi juga benar sebagai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh lembaga yang dapat dimanfaatkan di era digital. Nah, ini rekan-rekan kita pastikan karakteristik soal seperti ini bisa terbaca dan terukur ya. Kemudian tes objektif yang menjodohkan pula, ya. Kompetensi dasar literasi digital ada satu, literasi teknologi, literasi numerik, kemudian literasi digital yang memberikan kemampuan seorang memilih dan memilah informasi. Ini kita menjodohkan, itu tipe-tipe soal yang ada di UT ya untuk objektif rekan-rekan. Nah, ini literasi teknologi, ya. Dan ini dijodohkannya literasi digital memberi kemampuan seorang untuk memilih informasi dan memilih informasi, yaitu literasi informasi. Nah, ada pula tes objektif isian singkat rekan-rekan ya. Seperti ini tadi komponen dari konsep literasi digital meliputi antara lain titik-titik dan ya. Dan ini akan kita jawab dengan penjodohan ya. Satu, dua, tiga, dan empat ini ya. Berarti jawabannya benar adalah satu literasi teknologi dan literasi informasi. Ingat ya karakteristiknya tadi kita menjodohkan ya rekan-rekan. Itu bisa eh, untuk soal bahasa Inggris juga kita juga akan menemukan tes soal objektif yang sifatnya isian singkat. Nah, ya ini isian singkat. I titik-titik playing soccer when my friend came. Jawabannya benar adalah 4. Was. I was playing soccer when my friend came. Oke. Nah, tes subjektif ya, ini tadi tipe-tipe yang objektif sudah selesai ada 4 karakteristik tadi rekan-rekan ya. Kemudian ada tes subjektif atau uraian terukur. Nah, biasanya dalam tes essay atau tes subjektif UT akan memberi beberapa informasi-informasi terkait soal tersebut ya, mulai dari data mungkin disajikan atau kasus-kasus yang langsung dipaparkan. Nah, seperti ini tes uraian yang dibatasi ruang lingkupnya ya. Berarti ini tes uraian yang dibatasi oleh ruang lingkup, waktu, dimensi, referensi, dan indikator tertentu. Contohnya, berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010 sampai 2017. Nah, kalau kita lihat ya, tes uraian ini dibatasi oleh dengan data pertumbuhan ekonomi 2010 sampai 2017. Jadi rekan-rekan diminta untuk eh, melihat dari data hasil yang dipaparkan dari soal tersebut dan kita akan melakukan analisa dan menyampaikan argumen terhadap pertumbuhan data ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai 2017. Nah, kalau yang pertama tadi adalah uraian terukur, kemudian ini adalah tes subjektif uraian bebas. Nah, tes uraian bebas ini rekan-rekan agak berbeda karena tidak dibatasi jawabannya. Nah, contohnya, berdasarkan tes statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia jelaskan mengapa di Indonesia tingkat kemiskinan tinggi dan indeks kesejahteraan hidup manusia rendah. Jadi tak terpaku dengan data soal atau sajian data dari tes subjektifnya. Jadi kita akan menganalogikan data ini dan kita akan menyandingkan dengan eh, tingkat statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, yaitu
Mengapa Indonesia tingkat kemiskinan tinggi dan indeks kesejahteraan hidup manusia rendah? Nah, ini sebagai data pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah sebagai data pendukung saja rekan-rekan. Ini uraian bebasnya ya. Nah, kalau soal lisan ini, nah saya tidak ada lagi ya. Penilaian lisan tuh secara langsung rekan-rekan. Kalau dulu tuh ada kita listening, kemudian langsung menyampaikan jawaban ya. Kemudian dapat berbentuk wawancara dengan pertanyaan terstruktur atau mengajukan pertanyaan. Tapi ini ujian lisan atau ujian oral ini tidak ada di UTIR rekan-rekan ya. Oke, mungkin itu untuk tipe apa tipe soal ya. Tipe soal-soal yang ada di UTIR rekan-rekan untuk persiapan kita ujian ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat kemudian memahami tipe soal-soal ya. Tipe soal-soal yang akan dikeluarkan oleh di saat ujian nanti. Jadi tidak terkejut saya harapkan seperti itu dan tidak bingung lagi ya. Tentunya seperti itu. Oke, kemudian next kita lanjut materi kita lagi rekan-rekan ya. Itu tadi bentuk-bentuk ujian ya rekan-rekan ya. Kemudian ingat yang disampaikan tadi kalau untuk ujian essay ya ada yang bebas, ada yang terstruktur ya rekan-rekan ya. Itu penting tuh. Nah, kemudian satu lagi materi rekan-rekan. Ya, tadi kita tengok bentuk-bentuk bentuk-bentuk soal ya. Kalau ini adalah kajian tentang ujian online UT ya rekan-rekan ya. Nah, dan ini nanti kita ujian seperti ini macam biasa di labor ya. Ini untuk tim pusat pengujian UT ya. Nah, ini adalah tampilan ujian online rekan-rekan nanti ya, yaitu ujian UO atau sekarang namanya UOLP, ujian online live proctoring ya, ujian langsung di kelas. UO ini adalah salah satu bentuk layanan ujian yang dilakukan secara online ya rekan ya. UO dilaksanakan secara real time langsung melalui komputer, laptop PC yang terhubung ke server UT melalui jaringan internet. Jadi nanti seluruh perangkat ujian, seluruh komputer, laptop bahkan PC yang akan kita gunakan saat ujian itu wajib terhubung dan terkoneksi IP addressnya rekan-rekan. Jadi kami pagi-pagi sebelum ujian biasanya kami lakukan sebelum jam 7 rekan-rekan menghidupkan komputer, kemudian melakukan sinkronisasi IP address untuk pengujian sehingga rekan-rekan baru bisa melakukan login ujian. Itulah yang kami lakukan setiap kali nak ujian rekan-rekan atau perhelatan sebelum ujian ya. Dan itu waktunya secara real time rekan-rekan ya. Itu serentak seluruh Indonesia. Kemudian sebelum masa 2020 kemarin ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti UAS di luar ya. Di luar periode yang telah ditentukan oleh kalender akademik UT. Kalau yang mengajukan permohonan kalau dulu ya namanya ujian remedial ya, remediasi. Kemudian kelebihan ujian UO ini kita bisa mengajukan jadwal ujian dari mata kuliah yang bentrok ya, mata kuliah yang sama jadwalnya rekan-rekan. Next, kalau untuk universitas terbuka bagi untuk UO ini kita hemat sumber daya ya, terutama kertas, sumber daya manusia dan waktu ya. Karena untuk UO kita tidak menggunakan kertas sama sekali rekan-rekan untuk proses ujian ya. Kemudian distribusi naskah ujian pun dilakukan secara daring online. Proses pengolahan hasil ujian pun tersistem secara online. Nah, ini kemudian untuk bagi UT ya rekan. Kemudian untuk bagi mahasiswa itu bebas mengatur waktu ujian sesuai rentang waktu ya, lokasi ujian yang sudah ditetapkan ya. Naskah soalnya pun hybrid dalam bentuk ujian online ya, tidak perlu dibuka-buka ya, tidak perlu dilipat-lipat, tidak perlu di eh, terawang dan lain sebagainya. Kemudian hasil ujian pun langsung diperoleh ya. Jumlah jawaban yang benar dari jumlah soal yang diujikan. Untuk ujian online tipe tes pilihan ganda. Ya, kalau yang essay tentu tidak. Kalau yang essay kan tentu yang sudah saya sampaikan tadi eh,
dari berkas jawaban akan kita lakukan scanning, kemudian dari tim korektor yang akan langsung menelaah hasil ujian tersebut. Hemat waktu, tempat, dan biaya tentunya. Ini skema satu ya, ini proses ujian. Ini namanya UOBW atau ujian online berbasis web atau sekarang namanya UOLP ya. Ini Bang. Jadi kita hadir di dalam satu lokal, perangkatnya sama, jaringan IP addressmu sama. Seperti ini. Ini besok yang akan kita lakukan saat ujian di tanggal mulai tanggal 20 rekan-rekan ya. Kemudian untuk skema yang kedua yaitu ujian online proctoring ya. Ini namanya ujian online proctoring rekan-rekan. Proctoring ini ujian kita dari mana saja ya. Ada sistem yang mengawasi pertama satu unit laptop sudah terinstall SAM browser, kemudian ada API Android sebagai pengawas melalui Microsoft Teams. Biasanya dua dua perangkat ini wajib hidup saat proses ujian dimulai, rekan-rekan. Nah, ketika peserta ujian terejek atau bermasalah jaringan, ini sangat riskan sekali, rekan-rekan. Maka ujian itu dianggap gagal, biasanya gitu kalau nggak salah. Jadi ada plus minusnya, rekan-rekan. Kalau proctoring ini dipastikan tempat yang memang benar-benar yang internetnya bisa dipastikan lah kualitas dengan kekuatan jaringannya. Kalau rekan-rekan terkick atau terkeluar dari sistem ujian, maka otomatis proses ujian itu langsung berakhir, tidak bisa diulang. Kecuali yang ujian online berbasis web atau UOLP besok, ini kita tersistem. Kalau rekan-rekan terkeluar dari sistem ujian, masih bisa kami membalikkan lagi. Nah, seperti beda dengan proctoring. Memang lebih simpel, tapi riskannya pun banyak, ya. Kemudian pemetaan peserta ujian online ya sudah ditetapkan dari UPWJ ya, UT Pekanbaru, UT daerah. Kemudian di tempat ujian baik di sekolah maupun di tempat ujian lain ya oleh sentral layanan UT ya, mendapat jadwal, kemudian datang ke lokasi ujian sesuai waktu. Kemudian sarana yang dipersiapkan komputer adalah kartu identitas dan kartu tanda peserta ujian mahasiswa, rekan-rekan. Ini pemetaan peserta UO ya, rekan-rekan. Ini untuk disiapkan peserta ya, perangkat jaringan, webcam, speaker, mikrofon, dan KTPU seperti itu. Hmm. Nah, untuk pelaksanaan biasanya 1 minggu setelah tutorial online berakhir biasanya rekan-rekan. Ya, dilihat dari kalender akademik untuk pelaksanaan ujian UO. Kemudian tipe UO ini ada yang kita sebutkan tadi, ada yang pilihan ganda dan ada juga tes uraian ya. Ini sudah ya. Kemudian durasi ujiannya ya, kalau ujian mata kuliah yang objektif biasanya 90 menit. Kemudian yang esai itu waktunya 180 menit. Ini skemanya waktu ini sudah tahu tentunya tadi malam ya. Nah, kartu tanda peserta ujian ya. Ini juga dah kita kaji tadi malam ya, rekan-rekan ya. Ini kartu ujiannya. Ada tanggal, ada daftar mata kuliah, ada sandi ujiannya, kemudian ada skema ujiannya, tempatnya, ada skema ujian USP-nya kalau misalnya ada proctoring ya. Kemudian ruang dan kursi. Nah, persiapannya tentu dah kita kaji tadi malam ya, hadir 30 menit sebelum waktu ujian, bawa semua persyaratan, KTPU, ya, KTM, ya, badge KTM, peralatan itu sudah dibawa. Boleh lapor ke pengawas ruang, ya. Kemudian ikuti instruksi pengawas ruang rekan, ya, ruang ujian dan tata tertib yang sudah diterakan. Kemudian kerjakan setiap butir soal dengan teliti dan cermat. Kemudian periksa sebelum mengakhiri ujian. Ini sistemnya nanti rekan-rekan bentuk tampilan depan dari sistem ujian online kita. Jadi di sini nanti setelah login dari masing-masing nomor induk mahasiswa akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada sandi peserta ujian, berarti sandi masing-masing mata kuliah tadi itu rekan-rekan ya. Kemudian ada sandi petugas ini akan diberi saat ujian nanti. Biasanya sandi petugasnya adalah SUO ya, huruf besar semua SUO. Tapi nanti kita akan sampaikan sebelum proses login ya untuk kegiatan ujian, rekan-rekan. Ya, peserta wajib, tata tertibnya ada di situ rekan-rekan, tipe soalnya juga ada di sini. Nah, oke ini tampil soal jawaban ya. Ini terdiri dari kalau ini adalah kolom jawaban ya rekan-rekan. Nah, ini kolom jawaban nanti begitu soal nampil
kita tinggal milih jawaban A, B, C, atau D. Atau kalau bingung boleh klik petunjuk menjawab soal ujian. Ini silakan diklik kalau bingung. Kalau udah dapat jawaban, klik langsung A, B, atau C, D. Misalnya kita pilih B, maka otomatis peserta boleh memberikan langsung ke jawaban tersebut. Samping kiri ini adalah jawaban yang sudah terjawab rekan-rekan ya. Nomor satu dan sampai seterusnya. Oke, soalnya itu petunjuk jawaban soal. Kemudian, nah ini informasi akhir ketika kita sudah menyelesaikan ujian rekan. Informasi perolehan jumlah jawaban benar. Misalnya soalnya betulnya 45 dari 50 soal. Jumlah jawaban yang benar dari jawaban soal dan sukses tentunya ya. Oke, kita lanjutkan dengan strategi ya. Strategi menempuh ujian rekan. Oke, strategi untuk menempuh ujian di UT ini tidaklah sesulit dan serumit yang kita bayangkan, rekan. Pokoknya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu itu dengan maksimal tentunya, rekan-rekan ya. Tutorial online, kemudian buku modul, ya. Ini jadi, ya, mengapa perlu strategi? Karena rata-rata kita bisa memproses 5 sampai 7 informasi, rekan-rekan, dalam satu waktu. Kita perlu memasukkan informasi ke memori jangka panjang ya. Kecil kemungkinannya dengan menjejelkan materi dalam waktu yang singkat kita dapat belajar secara efektif. Atau kebut satu malam ya. Ini jangan dilakukan lah. Kalau dapat kita eh, sebelumnya kan kita dah persiapkan dulu. Kapan harus mempersiapkan ujian? Semakin cepat menjadi semakin baik persiapan rekan. Ini yang paling penting. Kemudian pada saat jauh hari sebelum ujian, rekan-rekan harus fokus apa yang telah dipelajari, kembangkan jadwal belajar dan aktivitas menggunakan waktu seproduktif mungkin. Ingatlah selalu meninjau tugas serta materi dalam modul, kemudian kembangkan ringkasan terhadap topik yang telah direvisi ya. Kemudian mendekati hari ujian, ini seperti ini, kita sudah dekat ya, membuat alat bantu belajar seperti tabel, grafik bagan, kemudian menyelesaikan semua latihan yang tugas yang sesuai jadwal, kemudian mereview kembali soal yang kemungkinan besar akan keluar dalam ujian. Ini soal-soal diskusi, soal-soal tugas yang berada di tutorial online, ini hampir 80% rekan-rekan akan muncul di soal ujian kita nih. Kemudian strategi yang ketiga, pertama cobalah tetap santai rekan-rekan ya. Kemudian bacalah setiap petunjuk naskah ujian dengan hati-hati ya. Garis bawahi atau highlight berapa banyak pertanyaan yang akan seharusnya dikerjakan ya. Kemudian telusuri naskah ujian, simpan dalam pikiran dan identifikasi pertanyaan yang akan dikerjakan. Rencanakan jumlah waktu ya rekan-rekan, karena waktu kita cuma sedikit dan terbatas. Jadi efisiensi waktu itu sangat diperlukan. Kemudian tentukan urutan pertanyaan yang akan dijawab. Mulailah dari yang mudah. Ya, ini yang yang kasih trik ya, dari mulailah dari yang mudah. Ya, kemudian rencanakan setiap jawaban dengan pemahaman kita sendiri dan putuskan berapa banyak yang harus disertakan dalam jawaban. Cobalah untuk menyelesaikan seluruh jawaban dan sisakan waktu sekitar 10 menit untuk memeriksa kembali jawaban kita, rekan-rekan. Kemudian bacalah setiap jawaban, tambahkan poin apapun yang dapat menurut Anda berharga. Ya. Terakhir, kemudian pastikan bahwa semua halaman jawaban sudah terjawab, rekan-rekan ya. Nah, ini ada tipe belajar ya. Ini belajar dengan tipe mnemonik ya. Membuat dan menggunakan perangkat mnemonik untuk membantu memori. Ini
membuat akronim atau membuat bahasa-bahasa khusus yang supaya untuk kita mudah mengingatnya rekan-rekan ya. Seperti ini tadi. Kingdom, Philum, Clasodo, Family disingkat menjadi King Philip came over from glorious Scotland. Nah, ini untuk memudahkan kita mengingat nih sebenarnya rekan-rekan. Kemudian belajar dengan teknik mnemonic, membayangkan gambar atau peta, bayangkan pulau apa yang mudah dibayangkan untuk mempelajari peta atau pulau Papua. Ini trik untuk merekam gambar ya rekan-rekan ya. Kemudian mengantisipasi soal ujian tentunya. Ya, perhatikan setiap pedoman belajar dan silabus ya. Kemudian tanyakan pada dosen tutor pada saat diskusi ya. Ini pada saat perkuliahan atau tutorial perhatikan dengan seksama poin-poin yang diangkat oleh masing-masing dosen atau tutor rekan-rekan. Ini tetap tekniknya ya. Kemudian jika ada soal-soal ujian yang sebelumnya atau Anda dapat belajar soal, latihan mandiri biasanya soal tidak jauh berbeda dari soal. Ya, diskusi dengan teman sejawat untuk menebak kira-kira soal apa yang akan keluar. Oke, itu trik ujian kita rekan-rekan. Ya, tips strateginya ya. Kita tinggal 7 menit untuk waktu pertama rekan-rekan. Nanti silakan kita login kembali ya. Ada tinggal 7 menit. Kita masuk aja langsung ke materi berikutnya supaya bisa kita selesaikan lebih cepat, lebih bagus saya rasa. Kemudian uh, beda soal aktual ya untuk universitas terbuka. Ini nih tipe soal ini ya. Ini sebenarnya nih mengkaji lagi, ini teknisnya lagi rekan-rekan yang sudah kita bahas tadi ya. Didominasi oleh soal pilihan ganda, multiple choice, namun terhadap proporsi bentuk soal lainnya seperti hubungan sebab akibat, pilihan berganda, tergantung pada skema ujian dan jenis mata kuliah ya. Berbagai bentuk soal mencakup tes uraian essay, terutama pada ujian tatap muka ya. Pandangan terhadap tipe bentuk soal UT, soal pilihan ganda dinilai efektif untuk mengukur penguasaan konsep dasar dan kemampuan analisis cepat. Ini tujuannya rekan-rekan. Kemudian untuk tes uraian esai biasanya digunakan untuk mata kuliah menuntut kemampuan berpikir kritis, sintesis, argumentasi, serta memberikan kesempatan mahasiswa mengekspresikan pemahaman secara komprehensif. Ya. Adanya 3 skema ujian, tatap muka online dan take home exam, memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Rekan-rekan. Nah, ini contoh ilustrasi menyeberangkan tipe pertanyaan yang mungkin kita temui ya, rekan-rekan ya. Ini tipe soal satu yaitu pemahaman konsep atau jadi kalau tipe soal satu ini yaitu soal terkait dengan pemahaman konsep. Ini trik kata kuncinya. Nah, tipe soal ini menguji pemahaman murni kita ya rekan-rekan mahasiswa terhadap definisi atau konsep dari buku materi pokok atau modul ya. Mata kuliah contoh pengantar sosiologi. Topiknya adalah stratifikasi sosial. Nah, contoh soalnya biasanya sistem pelapisan sosial dalam masyarakat memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berpindah ke lapisan tinggi ke lebih rendah disebut. A. Diferensiasi sosial. B. Stratifikasi tertutup. C. Mobilitas sosial. D. Stratifikasi. Nah, kita bedah soal ini. Ini jenis soal pemahaman konsep, ya, rekan-rekan. Nah, triknya temukan kata kunci dulu. Kata kuncinya di sini adalah kesempatan berpindah ke lapisan lebih tinggi atau rendah. Triknya kita harus waspadai apa tadi? Distraktor atau pengecoh ya, dari pilihan ganda ini rekan-rekan. Nah, untuk mewaspadai distraktor ini tentu kita harus mengetahui definisi dari item pilihan ganda ini. Contoh diferensiasi ini hanya berarti perbedaan horizontal bukan tingkatan vertikal. Berarti ini jawaban yang salah. Ini distraktor. Begitu juga stratifikasi. Kemudian mobilitas sosial proses pemindahan bukan sistemnya ini adalah distraktor yang sangat kuat ya, jangan terkecoh. Inilah mobilitas sosial ini adalah pilihan jawaban yang pengecoh yang sangat berat atau sangat kuat. Jadi kita bisa saja memilih jawaban C ini. Ternyata jawaban yang sebenarnya adalah D. Stratifikasi terbuka adalah sistem yang memungkinkan perpindahan mobilitas.
Jadi pemahaman yang harus kuat ya. Kesimpulannya pertanyaannya menanyakan sistem pelapisan yang memberikan kesempatan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Ya, yang C ini mobilitas sosial ini jebakan yang paling kuat. Bagi yang tak teliti kita pasti memilih C. Ternyata jawabannya adalah D, stratifikasi. Ya. Ini untuk tipe soal yang konsep pemahaman ya rekan-rekan. Jadi banyak nih yang objektifnya tadi. Nah, kemudian tipe soal kedua yaitu berkenaan dengan analisis kasus. Nah, triknya adalah baca soal buku dulu. Nah, memang kita akan disajikan nih soal cerita yang panjang ya. Nah, ini salah satu soal yang bersifat cerita ya. Ini tipe soal analisis kasus ya rekan-rekan. Ini pasti jumpa nih rekan-rekan. Pasti jumpa di setiap ujian UT nih ya. Ya, contohnya manajemen pemasaran, bauran pemasaran marketing mix. Contoh soalnya sebuah perusahaan kopi lokal meluncurkan produk baru ya, berupa kopi seduh dingin, cold brew. Mereka menetapkan harga 25.000 per botol dan menjualnya hanya melalui kafe mereka sendiri, serta aplikasi ojek online. Mereka juga gencar berikan di Instagram menggunakan influencer. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan bagian dari A. Segmentasi pasar, B. Analisis SWOT, C. Bauran pemasaran marketing mix, D. Riset atau perilaku konsumen. Nah, trik dari soal ini, ya, beda soal dan kita trik jawabnya. Triknya adalah baca soal sebelum opsi. Jangan panik melihat paragraf yang panjang ini, rekan-rekan ya. Ini pengecoh saja untuk dari soal ujian kita ini sifat pengecoh, ya. Kemudian kita selanjutnya kita cari trik temukan kata kunci dari soal ini. Ya, kata kuncinya adalah identifikasi elemen-elemen dalam kasus. Kopi seduh dingin itu adalah produknya. Kemudian harga 25.000 adalah harganya. Menjualnya di kafe adalah ojek online itu place tempat. Dan iklan di Instagram itulah promotionnya. Nah, analisis kumpulan dari produk price place promotion 4P adalah definisi inti dari bauran pemasaran atau marketing mix. Seperti itu menemukan jawabannya rekan-rekan. Trik eliminasinya lah kita harus tetap memberikan penafsiran definisi dari setiap apa opsi jawabannya rekan-rekan ya. Kalau segmentasi itu adalah proses sebelum menentukan 4P ini tadi promosi ya, place price produk ini. Analisis SWOT adalah menganalisis internal eksternal bukan aksi langsung ke pasar. Sedangkan riset konsumen adalah proses mencari tahu bukan menerapkan. Nah, jawaban paling benar adalah dipilihlah C atau bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi 4P ini berbauran dengan marketing mix. Ya, rekan-rekan. Oke ya. Kemudian tipe soal ketiga adalah soal negatif atau pengecualian ya. Berarti tipe soal ini sangat umum ya dan dirancangkan untuk menjebak pembaca yang terburu-buru. Nah, hati-hati rekan-rekan ya. Mata kuliahnya contoh ilmu administrasi negara, topiknya adalah prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Contoh soalnya, menurut UNDP, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipegang dalam menuju good governance. Berikut ini adalah prinsip-prinsip tersebut, kecuali, ya. Ini kita paling sering jumpa nih soal objektif seperti ini. A. Partisipasi. B. Sentralisasi. C. Transparansi. D. Akuntabilitas.